Baik, selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran desain media interaktif. Oke. Jadi yang pertama kita harus tahu pengertian dari media interaktif atau multimedia interaktif. Jadi mungkin Anda baca di depan di sini, multimedia interaktif adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, dan suara untuk menyampaikan suatu pesan dan informasi melalui media elektronik seperti komputer dan perangkat elektronik lain. Jadi multimedia interaktif itu adalah sebuah alat komunikasi sebenarnya antara orang yang mengajar dengan orang yang belajar, tetapi melalui media komputer yang menggunakan teks, grafik, video, animasi, dan suara. Jadi di dalam sebuah multimedia interaktif itu Anda dapat mengakses yang namanya teks, grafik, video, animasi, dan suara. Dan selain itu juga Anda dapat berinteraksi dengan aplikasi tersebut dan dengan media pembelajaran tersebut. Jadi media pembelajaran interaktif itu tanpa ada guru pun juga orang bisa belajar. Jadi guru sudah membuat sebuah media dan orang yang belajar tinggal belajar saja, tetapi dia juga bisa berinteraksi dengan media tersebut. Nah, jadi itu adalah multimedia interaktif pengertiannya. Yang kedua, jenis multimedia interaktif. Jadi menurut Suyanto seperti dikutip Bernardo 2011, jenis multimedia interaktif terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah multimedia interaktif online. Contohnya situs web, Yahoo Messenger, dan lain sebagainya. Ya, situs web di sini saya rasa sudah banyak sekali situs web. Anda bisa melihat contoh seperti Facebook, YouTube, Instagram. Nah, itu adalah situs-situs web yang juga berperan sebagai multimedia interaktif. Nah, di sini Anda bisa berinteraksi dengan situs-situs web tersebut. Di dalam juga terdapat gambar, video, teks, animasi. Anda bisa mengaksesnya melalui situs-situs tersebut. Berbagai jenis mata pelajaran Anda bisa akses melalui situs-situs tersebut. Nah, itu disebut sebagai salah satu contoh dari multimedia interaktif online. Yang berikutnya adalah multimedia interaktif offline. Di sini contohnya adalah CD interaktif seperti company profile atau profil sebuah perusahaan. Itu adalah salah satu contoh dari multimedia interaktif yang bersifat offline, karena Anda hanya menonton video yang Anda copy secara offline. Yang berikutnya adalah contohnya adalah mungkin Anda sudah pelajari di kelas 11 menggunakan aplikasi Adobe Flash. Itu adalah salah satu contoh multimedia interaktif offline. Nah, berikutnya adalah manfaat dari multimedia interaktif. Manfaat dari multimedia interaktif dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pembelajaran. Jadi banyak sekali multimedia interaktif yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sebenarnya manfaatnya bukan cuma di dalam kegiatan pembelajaran, tapi di sini lebih ditekankan pada proses pembelajaran, karena selain untuk di pembelajaran bisa juga di kantor-kantor untuk kegiatan workshop atau kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pemberian materi. Tetapi di sini lebih ke bagian bidang pendidikan khususnya untuk pembelajaran manfaatnya. Yang pertama, proses pembelajaran lebih menarik. Ya, dengan adanya multimedia interaktif, kegiatan pembelajaran jadi lebih menarik karena di situ ada animasi, ada video. Nah, tentu kalau pembelajaran yang hanya melihat PowerPoint ya tentu kurang menarik. Tetapi kalau misalnya diselingi dengan musik, ya itu pembelajaran jadi lebih menarik. Yang berikutnya lebih interaktif. Nah, Anda bisa melihat di sini interaktif dalam hal Anda bisa berkomunikasi dengan aplikasi tersebut. Anda bisa berinteraksi langsung dengan aplikasi tersebut. Walaupun tanpa ada orang yang mengajar, tetapi Anda bisa berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Anda bisa melihat banyak sekali aplikasi media pembelajaran yang ada di Google Play Store. Contohnya dalam hubungan dengan mata pelajaran pemrograman atau multimedia interaktif. Banyak sekali aplikasi yang ada di Google Play Store yang bisa Anda pakai untuk belajar. Dan di situ juga ada kuis-kuis yang Anda bisa pelajari langsung. Oke.
Berikutnya, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi. Nah, di sini dengan menggunakan media interaktif, Anda bisa belajar kapan saja. Kemudian waktu belajar Anda pun juga tidak full time. Seperti di sekolah kan Anda harus, kalau menggunakan media interaktif, waktu mengajar dapat Anda belajar, kami mengajar juga dapat dikurangi karena sudah dibatasi oleh sistem. Kemudian yang berikuti, kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses mengajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contohnya video ini yang saya buat ini bukan secara live, tetapi saya buatnya di rumah untuk direkam. Ada juga musiknya. Nah, di situ adalah salah satu contoh proses mengajarnya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Persiapannya pun juga saya bisa siapkan dengan baik. Anda pun juga dapat belajar selain Anda sudah belajar sekarang di slide di LCD ini, Anda juga bisa di copy video ini dan bisa belajar di rumah Anda. Yang berikutnya, sikap belajar dapat ditingkatkan. Anda juga bisa belajar di mana saja. Berikutnya yang Anda harus pelajari adalah struktur navigasi pada sebuah website. Sebenarnya struktur navigasi atau Anda bisa biasa lihat menu-menu pada sebuah website atau misalnya ada Facebook, ada menunya di atas itu. Nah, sebenarnya itu Anda bebas membuat struktur navigasi dari Anda. Yang penting adalah pengguna itu mudah dalam mengakses aplikasi Anda. Namun ada teorinya bahwa ada struktur-struktur tertentu, model-model tertentu yang bisa Anda pakai dalam website Anda. Di sini menurut Prihatna 2005-51 halaman 51, struktur navigasi adalah struktur atau alur suatu program yang merupakan rancangan hubungan dalam rantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan website. Jadi dia merupakan sebuah rancangan hubungan. Jadi seperti sebuah pintu dari sebuah halaman ke halaman lainnya, sehingga Anda dapat mengakses semua halaman yang ada dalam website. Kalau misalnya di Facebook menu tidak ada, susah Anda untuk mengakses halaman satu ke halaman lainnya. Oleh sebab itu sangat penting navigasi dalam sebuah website. Oke, yang pertama itu adalah struktur navigasi linear. Struktur navigasi linear hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut yang menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurut menurut urutannya. Tampilan yang dapat ditampilkan pada struktur jenis ini adalah suatu halaman sebelum atau suatu halaman sesudah. Tidak dapat dua halaman sebelum atau dua halaman sesudah. Nah, kalian bisa lihat contoh pada slide PowerPoint yang saya pakai dalam video ini. Anda bisa lihat hanya bisa mundur dan maju. Nah, itu adalah salah satu contoh struktur navigasi linear. Jadi dia hanya bisa mundur dan maju, itu saja. Dia tidak bisa lompat ke halaman terakhir atau lompat ke halaman pertama, tidak bisa. Dia harus berurut. Nah, itu adalah struktur navigasi linear. Yang berikutnya adalah struktur navigasi non-linear. Nah, struktur navigasi non-linear adalah struktur navigasi tidak berurut, merupakan pengembangan dari struktur navigasi linear. Pada struktur ini dipenamkan membuat navigasi bercabang. Anda bisa lihat contoh di sini. Anda mungkin pernah belajar waktu di kelas 11, waktu sebelum Anda praktek, Anda diminta untuk belajar membuat slide PowerPoint menggunakan menu-menu di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Menunya terserah Anda mau taruh di mana saja. Namun, setiap menu itu bisa mengarahkan Anda ke halaman apa saja. Nah, ini disebut dengan struktur navigasi non-linear. Artinya Anda bisa mengarah ke halaman apa saja menggunakan menu-menu yang Anda sudah taruh di situ. Anda bisa akses ke halaman terakhir, halaman pertama, halaman yang mana saja Anda bebas. Itu disebut dengan struktur navigasi non-linear. Yang berikut adalah struktur navigasi hierarki atau bercabang. Merupakan struktur yang mengandalkan percabangan untuk tampilan dan berdasarkan kriteria tertentu. Tampilan pada menu pertama akan disebut master page. Nah, ini Anda bisa lihat contoh. Ketika Anda mengakses Facebook, ketika Anda mengakses halaman pengaturan, maka yang Anda lihat adalah menu-menu itu. Sedangkan menu-menu itu tidak dapat Anda akses dari menu-menu lain. Contohnya dari beranda, Anda tidak bisa melakukan pengaturan dari menu beranda.
Nah, itu adalah salah satu contoh dari struktur navigasi hierarki atau berurut. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah struktur navigasi campuran. Dia ini merupakan campuran dari 3 struktur navigasi di depan tadi. Nah, struktur navigasi ini adalah struktur navigasi bebas. Artinya, semua menu yang ada di semua halaman bisa mengarahkan ke halaman manapun. Jadi aplikasi ini bebas. Anda punya semua pintu yang mengarahkan ke semua halaman di dalam sebuah. Nah, ini Anda bisa terapkan. Mungkin saya belum melihat bahwa ada aplikasi yang menggunakan navigasi ini, tapi sebenarnya navigasi ini bisa Anda lihat pada aplikasi yang Anda buat pada semester lalu ya. Itu juga bisa seperti non-linear itu. Tetapi dia lebih kompleks karena aplikasi ini dia menggabungkan hierarki tadi sehingga Anda bisa mengakses secara bebas. Jadi ini sepertinya bebas, Anda membuat menu itu mau taruh di mana saja itu secara bebas. Itu disebut dengan navigasi campuran. Yang berikutnya adalah ini. Semester ini Anda akan belajar full tentang multimedia interaktif berbasis web. Jadi Anda akan membuat web. Karena web merupakan salah satu multimedia interaktif. Jadi Anda akan pelajari juga, dan di sini akan Anda pelajari hanya 2 bahasa komputer, yaitu yang pertama adalah HTML dan CSS. Jadi selama 1 semester, untuk teorinya nanti akan Anda pelajari langsung dengan prakteknya menggunakan 2 bahasa, yaitu HTML dan CSS. Anda akan merancang bentuk tampilan website yang sesungguhnya, tampilan halaman multimedia interaktif yang sesungguhnya menggunakan HTML dan CSS. Jadi semuanya menggunakan kode HTML yang akan diajarkan pada semester ini. Oke. Jadi aplikasi yang digunakan adalah ya, jadi saya sarankan Anda menggunakan laptop supaya Anda lebih cepat kerjanya, lebih mudah. Namun jika Anda tidak punya laptop, ada solusi lain adalah Anda menggunakan aplikasi SPCK Editor dan Google Chrome. Nah, dengan 2 aplikasi ini Anda juga tetap bisa membuat aplikasi berbasis web menggunakan hanya mungkin keyboardnya. Anda harus sabar karena Anda menggunakan keyboard laptop, keyboard HP. Tapi saya rasa pakai laptop pun juga Anda ketiknya Lola, jadi sama saja. Jadi Anda mau pakai di Android dengan laptop, kalau Anda punya ketiknya lambat di laptop ya sama saja. Mending Anda pakai Android pun juga lebih baik. Namun jika Anda punya kecepatan ketik yang bagus, sebaiknya Anda menggunakan laptop karena pasti pekerjaan Anda lebih cepat. Tapi kalau misalnya seperti tadi masih Lola, maka bisa pakai SPCK Editor yang Anda download di Google Play Store. Nah, di Google Chrome ini juga dia juga menggunakan Google Chrome, dan Google Chrome itu sudah terinstall di semua HP. Yang perlu Anda install hanya SPCK Editor. Sedangkan di laptop hanya perlu 2, Notepad++ dan Google Chrome. Itu sudah cukup untuk membangun aplikasi berbasis web. Oke, sekian dari video kali ini. Berikutnya saya akan juga share video tentang proses menginstal SPCK Editor dan menggunakan SPCK Editor. Sedangkan Notepad++ Anda belajar sendiri karena Notepad++ sangat mudah digunakan di komputer dan sudah Anda pelajari pada kelas 11 dan kelas 10 kemarin. Oke. Sekian tutorial, semoga bermanfaat.